Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya mau mempresentasikan tugas dari mata kuliah aspek hukum. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Ari Juna Sembiring, NIM 28922507176, Prodi Manajemen. Baik, saya akan mulai untuk presentasinya. Pertemuan ke-9, hak kekayaan intelektual. Dalam era globalisasi, maka suatu perjanjian yang dibuat oleh para pelaku usaha pasti memuat ketentuan tarif dan perdagangan. Dalam perkembangan ternyata melebar pada hal-hal yang mencakup aspek dagang di bidang hak kekayaan intelektual. Bersingkat HAKI. HAKI ini sangat ditekankan pada perdagangan bebas karena mempunyai aspek strategis baik dari sisi pelaku usaha maupun dari sisi negara. HAKI dilihat dari aspek hukum, kebedaan termaksud benda tidak berwujud karena dapat dialihkan. HAKI berfungsi 1. Melindungi inovasi, kreativitas, serta untuk memberi imbalan terhadap siapa saja atas suatu penemuan, desain, dan merek. 2. Memberikan hak eksklusif dalam jangka waktu tertentu. HAKI bila dipandang dari segi ekonomi berarti bicara mengenai persaingan. Pada dasarnya, pendaftaran HAKI adalah kegiatan pemeriksaan dan pencatatan setiap hak kekayaan intelektual seseorang oleh pejabat pendaftaran dalam buku daftar yang disediakan untuk itu, berdasarkan pemilik atau pemegang hak menurut syarat-syarat dan tata cara yang diatur undang-undang dengan tujuan untuk memperoleh kepastian status kepemilikan dan perlindungan hukum, dan sebagai bukti pendaftaran maka diterbitkan sertifikat HAKI. Hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta untuk mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang antara lain dapat terdiri dari buku, program komputer, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenisnya dengan itu. Serta hak terkait dengan hak cipta bagi kebanyakan karya cipta berlaku untuk selama hidup pencipta dan 50 tahun setelah meninggalnya pencipta. Rahasia dagang. Rahasia dagang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Ada 3 unsur yang harus dipenuhi agar suatu rahasia dagang dapat mendapatkan perlindungan hukum. 1. Harus bersifat rahasia. 2. Harus bersifat komersial. 3. Pemilik informasi harus telah mengambil langkah yang layak dan patut untuk memelihara atau melindungi sifat kerahasiaan informasi tersebut. Pertemuan ke-10, hukum konsumen. Permasalahan konsumen selalu merupakan hal yang aktual untuk dipersoalkan dan diperberatkan. Masalah konsumen adalah masalah manusia, tentunya juga berhubungan dengan kesehatan manusia dan tidak lepas dari unsur di luar kesehatan, antara lain unsur keagamaan. Pertemuan ke-13, hukum persaingan usaha. Masalah persaingan usaha sesungguhnya adalah merupakan urusan antar para pelaku dunia usaha di mana negara tidak ikut campur. Namun demikian mengingatkan bahwa dalam dunia usaha perlu diciptakan level playing field yang sama antar pelaku usaha. Maka pada akhirnya negara sangat diperlukan untuk ikut campur. Keterlibatan negara di bidang hukum, termasuk masalah yang bersifat perdata, dilakukan sepanjang ada pihak yang lemah yang perlu dilindungi agar terhindar dari tindakan eksploitasi oleh pihak yang kuat. Perjanjian yang dilanggar, sebagaimana disebutkan dalam Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, maka perjanjian adalah suatu perbuatan dari satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis atau tidak tertulis. Perjanjian oligopoli, pasal 4 ayat 1 dan 2. Perjanjian yang bersifat oligopoli atau share monopoli adalah perjanjian yang dilarang, di mana disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan perjanjian dengan pelaku usaha dilarang melakukan perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk
secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Perjanjian penetapan harga pasal 5, 6, 7, dan 8. Perjanjian untuk menetapkan harga juga merupakan salah satu bentuk perjanjian yang dilarang oleh Undang-Undang tentang larangan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat. Perjanjian pembagian wilayah pasal 9. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dan dimaksud dengan pembagian wilayah pemasaran atau alokasi pasar di sini adalah A. Membagi wilayah untuk memperoleh atau memasok barang dan atau jasa, atau B. Menetapkan dari siapa saja dapat memperoleh atau memasok barang dan atau jasa. Kegiatan yang dilanggar dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, kegiatan yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha adalah 1. Kegiatan monopoli pasal 17, 2. Kegiatan monopsoni pasal 18, 3. Kegiatan penguasaan pasar. Penegakan hukum. Sanksi yang dapat dijatuhkan pada pelaku usaha yang melanggar ketentuan dapat berupa sanksi administratif dan atau sanksi pidana. Dalam Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 1999 dibentuk suatu komisi yang bernama Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tidak Sehat atau disingkat KPPU, yang sangat diharapkan agar dapat menegakkan hukum secara lebih baik. Pertemuan 14, alternatif penyelesaian sengketa. Saat ini, transaksi bisnis yang berlangsung sudah sangat cepat dan semarak, sehingga tidak dapat dihindari terjadinya sengketa antara para pelaku dunia usaha yang terlibat. Setiap jenis sengketa yang terjadi selalu menuntut pemecahan dan penyelesaian yang cepat. Membiarkan sengketa bisnis terlambat diselesaikan akan mengakibatkan perkembangan pembangunan di bidang ekonomi dan bisnis menjadi menurun. Arbitrase. Sebagaimana definisi yang diberikan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, maka arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Untuk menghindari permasalahan yang timbul di kemudian hari yang terkait dengan proses persidangan dan pelaksanaan putusan arbitrase, maka dalam menyusun klausul arbitrase perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Pilihan hukum, 2. Ketentuan escrow, 3. Tempat arbitrase, 4. Pemilihan arbitrase, 5. Kualifikasi arbitrase, 6. Pengumpulan bukti, 7. Ganti kerugian. Putusan arbitrase memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Nama dan tempat tinggal para pihak, 2. Uraian masing-masing pendiri dalil, dan 3. Pertimbangan, alasan, dan alamat putusannya. Mediasi dan negosiasi. Mediasi dapat diidentikan sebagai suatu intervensi terhadap proses negosiasi yang dilakukan oleh pihak ketiga yang netral dan tidak memihak. Sebagai pihak yang netral, maka mediator akan memimpin dialog antar para pihak yang bersengketa dan bertindak sebagai penengah untuk memfasilitasi agar dapat tercapai suatu kesepakatan sebagai upaya penyelesaian sengketa. Mediator mengarahkan jalannya negosiasi tetapi tidak mempunyai kewenangan untuk membuat keputusan atas masalah yang menjadi pokok sengketa. Baik, presentasi dari saya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga
presentasi dari saya maksimal. Sekian dan terima kasih saya ucapkan. Baik.